yaitu kompartemen satu, dan setelah proses absorpsi terjadi proses distribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer dan begitu sebaliknya. Di sini ada perbedaan bisa dilihat dari kurva. Nah, di sini dari kurva bisa kita lihat adanya ini. Dari persamaan model dua kompartemen pemberian paskular didapatkan persamaan yaitu konsentrasi dikali A sama dengan A dikali min alfa pangkat min A kali T ditambah B dikali eksponen min A kali T dikurang C eksponen min K kali A min KA dikali T. Nah, untuk nilai A, B, C, alfa, dan KA diperoleh dari metode residual antara kadar obat di dalam darah yaitu CS terhadap waktu. Sedangkan C itu adalah intercept pada sumbu Y ketika garis fase absorpsi dengan slope PKA dihubungkan ke sumbu Y. Untuk nilai B itu adalah intercept pada sumbu Y ketika garis fase eliminasi dengan slope beta dihubungkan ke sumbu Y, dan A adalah intercept pada sumbu Y dari garis residual dengan slope alpha. Nah, untuk parameter farmakokinetikannya, di sini adanya penambahan Tmax itu rumusnya ln Ka ln dalam kurung Ka dibagi alfa dibagi Ka dikurang alfa. Untuk KUC, A dibagi alfa ditambah B bagi beta dikurang C dikurang Ka. Terus adanya Cmax yaitu A dikali eksponen min A kali Tmax ditambah B dikali eksponen min beta dikali Tmax ditambah C dikali eksponen min Ka ditambah dikali Tmax. Nah, pada fase distribusinya ada rumus pencarian K12 sama dengan A dikali B dalam kurung beta dikurang alfa dibagi buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali buka kurung A dikali beta ditambah B dikali alfa. Untuk K21-nya A dikali B ditambah B kali alfa dibagi A ditambah B, sedangkan K sama dengan alfa dikali beta dibagi K21. Nah, ada lagi yaitu pencarian volume distribusi area, maksudnya CL dibagi beta. Ada VS, yaitu V itu dikali D EV dibagi K dikali AUC. Terus ada volume V sama dengan VS dikali K12 dibagi K21. Ada VDSS dengan VS tambah dalam kurung K12 dibagi K21 dikali PS. Nah, pada proses eliminasi adanya rumus T setengah 0,693 dibagi D beta, terus ada clearance F dikali dosis EV dibagi AUC. Nah, biar lebih paham, kita akan coba masuk ke contoh kasus.
yaitu satu obat. Jika satu obat diberikan kepada pasien dengan dosis per oralnya 500 mg, ketersediaan HAT diketahui 0,80 setelah sampel darah diambil secara periodik dan ditetapkan kadar diperoleh data sebagai berikut. Nah, ingat pada soal biasanya itu nanti yang ditentukan itu cuma dua kotak yang di depan yaitu T dan kadar obat miligram dalam darah. Ini ya yang ditentuin. Sedangkan yang lain itu ini yang kita cari. Perhitungannya bersama dengan yang kemarin. Cuma ini ada beberapa penambahan rumus. Karena ini ekstravaskular adanya data absorpsi dan distribusi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memulai mengerjakan soalnya, terlebih dahulu kita pastikan data ini dia termasuk kompartemen satu ataupun kompartemen 2. Dengan cara tabel kadar obat miligram per liter ini ya, yang ini kadar obat miligram, dibuat kurva. Nah, ini setelah dibuat kurva, ternyata bentuk dari gambar kurvanya itu seperti ini. Didapatkan ini fase absorpsi. Nah, bisa dilihat ini merupakan fase dis. Terus ini selanjutnya ya fase eliminasi. Nah, bisa dilihat dari kurva, ini pada saat ini merupakan proses penyerapan. Nah, setelah itu beberapa jam setelahnya, kadar obat itu dilihat kurva itu dia akan lama-lama turun dan membentuk seperti ini. Adanya bentuk penungkikan yang tajam, bisa dipastikan ini proses distribusi. Dan setelah itu, lama-kelamaan dia lama-lama akan habis di tubuh dan membentuk kurvanya seperti ini. Dan bisa diprediksi ini proses eliminasi. Nah, ini merupakan proses eliminasi. Nah, untuk tahap pengerjaan keduanya, kita akan mengerjakan terlebih dahulu pada proses eliminasi. Pada proses eliminasi, tadi di gambar sudah kita bahas, yaitu terdapat 3 titik yang yang ini ya, 3 titik, yaitu pada menit ke 40, 50, dan 60. Ini diprediksi itu pada proses eliminasi. Nah, jadi di sini pada tabel, kita ambil yang data 3 titik paling terakhir itu 40, 50, dan 60. Untuk penentukan proses eliminasinya, kita lihat dulu pada kurva. Nah, di sini.
Jadi kita ambil yang titik 40 sampai 60. Kita ambil datanya waktu 40 yang dan 60 dengan kadar dalam obat dalam darahnya 11, 8,2, 5,9. Nah, setelah itu kita lenkan terlebih dahulu kadar obat dalam darah. Len dari 11,4 yaitu 2,43. Len dari 8,2 hasilnya 2,10. Len dari 5,9 kadar yaitu nilainya 1,77. Setelah itu kita akan mencari persamaan regresi linear antara T versus len kadar obat. Nah, di sini saya sudah mencari persamaan regresi linearnya didapatkan Y sama dengan 0,003 X ditambah 3,75 dan R-nya itu 1. Seperti biasa, kita akan mencari itu didapatkan slope betanya itu ini ya, min 0,0033 X. Ini 0, ini min 0,033 jam. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai K sama dengan B. Min 0,033 sama dengan 0,033. Ingat ya, persamaannya Y sama dengan BX ditambah A. Nah, untuk mencari intercept-nya, intercept dari yang eliminasi yaitu intercept pada sembunyi yaitu 3,75. Yang ini ya, 3,75. Nilai dari anti len dari 3,75 yaitu 42,56. Sampai di sini bisa dimengerti?